Kita sudah membahas tentang dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, dan pengalaman belajar dalam deep learning. Nah, sekarang kita akan membahas satu lagi komponen dalam kerangka kerja deep learning, yaitu kerangka pembelajaran. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini agar channel ini semakin berkembang, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi, apa sih kerangka pembelajaran dalam deep learning itu? Dan bagaimana isinya? Kerangka pembelajaran adalah panduan sistematis untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sederhananya, kerangka pembelajaran ini adalah komponen-komponen yang mendukung proses belajar peserta didik baik oleh guru maupun dari pihak luar sekolah. Fokus utamanya adalah mendorong pembelajaran yang bermakna, reflektif, dan kontekstual. Lalu, bagaimana mendorong terjadinya pembelajaran yang bermakna, reflektif, dan kontekstual? Jadi, pembelajaran yang bermakna, reflektif, dan kontekstual akan diciptakan oleh guru melalui 4 komponen, yaitu praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan teknologi digital, dan kemitraan pembelajaran. Keempat komponen ini akan saling mendukung dan membentuk pengalaman belajar yang holistik bagi peserta didik. Nah, seperti apa sih keempat komponen ini? Yang pertama, praktik pedagogis. Praktik pedagogis merujuk pada strategi mengajar yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Apa saja sih dimensi profil lulusan? Kalian bisa nonton di video-video sebelumnya. Dalam praktik pedagogis ini, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. Lalu, strategi apa saja sih yang bisa digunakan oleh guru? Guru bisa menggunakan strategi pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis pemikiran desain, pembelajaran STEM atau Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics, pembelajaran SETS atau Science, Environment, Technology, and Society, dan lain sebagainya. Komponen yang kedua adalah lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menekankan pada integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung berjalannya pembelajaran mendalam atau deep learning. Ruang fisik dan ruang virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagai ide, sehingga mampu mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik secara optimal. Sedangkan budaya belajar dalam pembelajaran mandiri melibatkan pembentukan norma positif yang berpusat pada nilai-nilai utama seperti keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penguatan sikap kewarganegaraan, keterampilan komunikasi, penalaran kritis, kreativitas, pengembangan sikap, kolaborasi, dan kemandirian, serta kesehatan jiwa raga. Nah, ketiga ruang ini diharapkan lingkungan pembelajaran tidak hanya mendukung perkembangan pengetahuan, tetapi juga membentuk keterampilan dan karakter yang holistik sesuai dengan dimensi profil lulusan. Selanjutnya, komponen yang ketiga kerangka pembelajaran dalam deep learning yaitu pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital ini sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Artinya, teknologi tidak hanya digunakan sebagai sekedar presentasi atau penyedia informasi saja, misalnya seperti menampilkan materi, video, dan mencari informasi, tetapi juga berperan sebagai alat kolaborasi melalui platform workspace seperti Google yang memiliki Google Classroom atau Microsoft seperti Microsoft Teams, juga melalui platform e-learning, serta media-media yang mendukung eksplorasi dan inovasi peserta didik, sehingga mereka mampu memilih dan menyaring informasi secara kritis. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran tujuannya yaitu untuk membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Lalu seperti apa sih hubungan antara mereka ini? Jadi, deep learning ini akan memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Guru akan membangun peran peserta didik sebagai teman belajar yang aktif mendesain, dan guru juga akan mengarahkan strategi belajar peserta didik. Lalu, guru juga bisa melibatkan keluarga, masyarakat, atau komunitas sebagai mitra yang memberikan dukungan dan konteks otentik dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, guru juga bisa memfasilitasi koneksi antar ahli atau mitra profesional untuk memberikan umpan balik dan meningkatkan relevansi pembelajaran.
Nah, jadi pengintegrasian keempat komponen ini yaitu praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan teknologi digital, dan kemitraan pembelajaran akan mengefektifkan penerapan deep learning secara menyeluruh dan memberikan pengalaman yang lebih bermakna bagi peserta didik. Oke, itulah tadi penjelasan lebih lanjut tentang kerangka pembelajaran dalam deep learning. Jangan lupa like dan share video ini kalau kalian suka, dan berikan juga komentar agar kita bisa saling berdiskusi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.